Shalom, jumpa lagi dengan saya di channel Klavos Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami agar firman yang disampaikan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bacaan kita di saat ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 24 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-44 yang berkata-kata demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, hendaklah setiap kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita hanya bilang saya percaya kepada Tuhan, namun kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, perjalanan kekristenan kita bukanlah sekedar perjalanan kekristenan yang menunggu mati lalu naik ke sorga. Tetapi perjalanan kekristenan kita adalah perjalanan kekristenan yang membuat kita harus dibangun, dibentuk seperti Kristus, dan kita akan dibawa untuk mengalami akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal ini harus kita pahami. Mengapa? Karena kalau orang Kristen tidak memahami untuk apa dia hidup, maka ia akan menjadi orang Kristen yang tidak mau bertumbuh serupa dengan Kristus. Pemirsa Klavos yang berbahagia, karena kalau kita hidup serupa dengan Kristus, maka saat kedatangan Kristus kita akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita dapat melihat ketika Yesus berkata-kata tentang akhir zaman. Ia mengawalinya dengan berkata tentang bait Allah akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan, siksaan besar, dan juga Mesias-Mesias palsu. Tentang perumpamaan akhir zaman seperti tanda-tanda pada pohon ara. Dan sesudah itu ia berkata-kata, berjaga-jagalah. Pemirsa Klavos yang berbahagia, maksud dari Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang berjaga-jaga itu berarti ia mau mereka jangan lalai dalam mengikuti dia dan percaya kepada dia. Karena dengan berjaga-jaga, maka mereka pasti akan tahu kapan waktunya. Seperti kita lihat pencuri yang hendak mencuri, kalau tuan rumahnya tahu rumahnya akan mengalami curian, pasti dia tidak akan tidur. Nah, saudara dan saya mau diingatkan lewat bacaan ini, kalau kita sebagai orang Kristen yang menjalani kekristenan kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan maka saat kedatangan Yesus kita tidak akan menjadi orang yang kedapatan hidup setia dan taat kepadanya. Karena saat kedatangan itu diawali dengan berbagai persoalan, tantangan yang mungkin akan membuat kita melepaskan Tuhan. Karena itu, mari kita hidup sebagai orang Kristen yang mau hidup sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan,
yang kita sembah dengan cara yang pertama, kita membangun kesadaran kita kalau Yesus Kristus adalah kehidupan bagi saudara dan saya. Yang kedua, memiliki kerinduan mau mengalami janji-janjinya dalam hidup kita. Yang ketiga, membangun suatu sistem kepercayaan dalam hidup kita kalau sumber berkat itu hanya berasal dari Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, maka dengan demikian pasti kita akan mampu hidup bijaksana dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar di saat ini. Tetapi juga kami mau melakukan itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan